Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat di situ, ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa terjemahannya? Tunjukkan kami jalan yang lurus, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Itu terjemah Ustaz ya. Baik, pelan-pelan. Asalnya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke siratal mustaqim dulu ya. Ya. Sirat al-mustaqim. Ya. Sirat berarti jalan. Kira-kira sempit atau luas jalannya? Oh, ada yang bilang sempit, ada yang bilang luas. Oh, jemaah Al-Hujah berbeda pendapat tentang sirat. Ada yang sempit, ada yang luas. Masya Allah. Sirat itu asalnya jalan yang terbentang luas, lebar gitu ya, lebar. Ya. Tapi Ustadz kan ada keterangan sirat itu seperti rambut dibagi 7 gitu kan. Masya Allah, nanti Anda di hari kiamat akan lewat jembatan sirat seperti rambut dibagi 7. Anda lewatnya bagaimana? Nah, itu bahasa kiasan ya. Nanti dalam ilmu hadis itu ada lughatul ma'nawiyah, ada bahasa-bahasa kiasan, majaz namanya. Dibacanya harus pakai ilmunya, namanya ilmu balaghah. Dibagi 3 lagi. Katanya ilmu untuk belajar kata-katanya disebut ma'ani, ilmu untuk belajar penjelasannya disebut dengan bayan, ilmu untuk kiasannya disebut dengan badi' nanti. Dan ada beberapa turunan lagi. Maksud sirat dibagi 7 ini, maksudnya itu mengilustrasikan kepada orang yang kurang amal. Seakan-akan ketika dia nggak punya bekalnya, mau jalannya agak susah. Seperti rambut terbagi 7. Kalau orang yang punya amal gampang aja lewat. Ada yang lari, ada yang secepat kilat, ada yang tembusnya cepat sekali. Itu bayangan dibagi 7 itu pada orang-orang yang merasa nggak punya bekal. Karena nggak punya bekal, tegang dirinya, seakan-akan sulit melewatinya. Seperti halnya rambut dibagi 7. Sulit untuk melewat. Bahkan ada di antara mereka yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung. Ya. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Sering. Pernah dengar masuk neraka tanpa hisab? Baru ya. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri di atas, sedikit ke bawah. Ya. Ada orang-orang masuk neraka tanpa hisab. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Ada orang-orang yang saat di hari hisab nanti ya, itu langsung oleh Allah ditampakkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Ya. Kalau kalimat bebasnya begini, kamu nggak usah mikirin hisab dan tempat kamu ya, tempat kamu di sini, udah nggak usah mikirin kitab lagi, nanti langsung aja ke situ. Ya. Ada yang begitu tuh, ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, sudah lebih dulu diberi kabar di dunia. Jadi dia belum ke alam kubur, dia belum kemudian dihisab, belum masuk surga, tapi sudah ada beritanya. Kamu dapat kabar gembira akan masuk ke surga yang mengalir keindahan di dalamnya. Itu di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tapi ada juga orang yang sebelum dia masuk ke dalam nerakanya, hisabnya kata Allah, kamu nggak usah mikir ya, nggak usah repot. Tempat kamu di sini nih, di neraka, tempatnya jahanam, nggak usah dipikirin, nanti langsung ke situ aja. Ya. Siapa mereka itu ayat 101-nya? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang yang saat di dunia itu susah sekali tuh matanya melihat kebaikan. Ya, terhalang gitu ya. Lihat orang ke masjid nggak ada getaran, padahal Allah itu saking sayangnya diperlihatkan supaya dia mau ibadah tuh. Ya, ada orang dewasa, sampai laki-laki, perempuan, sampai anak kecil yang belum balik, Pak, bawa tas ke masjid sebelum azan, lewatin dia, Om, ayo, kamu aja duluan. Masya Allah, dia sendiri nggak ke masjid. Ya. Di dalam pandangannya sudah diperlihatkan. Wa kanu la yastati'una sam'a, telinganya nggak bisa dengar, adzan nggak bisa dengar adzan marah-marah, dengar Quran ngajak berselisih macam-macam. Nanti kalau tidak tobat orang seperti itu, banyak amal salahnya, tidak ada amal solehnya, kata Allah nggak usah repot mikirin ya, langsung nih neraka jahanam tanpa hisab, masuk sana. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian. Nah, saya kembalikan dulu, itu yang dimaksudkan dia nggak mikirin sirat, takut dia. Ini karena nggak punya bekal ya. Awas, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja begitu. Ya. Ada penjahat misalnya kan, mohon maaf banyak kesalahannya. Dia lewat di kalangan orang-orang yang ramai itu malu itu, takut dia. Ya takut terlihat sesuatu, takut terdeteksi, apalagi urusan akhirat yang segalanya menegangkan. Hati-hati, makanya seakan terbelah menjadi 7. Asalnya sirat itu luas, panjang. Makanya orang-orang yang banyak bekal tenang aja, meninggalnya juga tenang. Dan panggilannya menenangkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyuhat Tuhan nafsu, hei jiwa yang tenang, karena tenang. Pasal ke-20, gambaran tentang sirat. Sirat ini adalah istilah yang digunakan di dalam agama kita ya, sesuatu yang dibentangkan di atas neraka. Nanti di mahsyar pada saat timbangan amal sudah selesai gitu kan, dan orang-orang kafir sudah dilempar ke neraka, tinggal
Yang ada di situ, di tempat timbangan adalah orang-orang beriman. Orang yang beriman sudah berhasil lolos timbangan amal mereka lebih baik akan masuk surga. Dan orang beriman yang timbangan dosanya masih lebih berat. Mereka berkumpul satu sama yang lain tuh. Di satu tempat. Maka pada saat itulah dibentangkan sebuah jalan di atas neraka. Dibentangkan di atas neraka. Kemudian itu yang dikenal dengan sirat. Jalan ini berbeda teman-teman sekalian. Bukan jalan biasa. Jalan yang sangat licin, gelap, dipenuhi dengan ya duri, bukan duri ya, besi-besi tajam yang akan menyentuh tubuh orang-orang tertentu. Di kiri kanan sirat akan ada malaikat yang siap untuk memotivasi orang-orang beriman untuk lewat, dan yang satu, yang sisi yang kanan, sisi yang kirinya akan menjatuhkan orang yang layak untuk jatuh. Dan ingat, yang lewat di atas sirat adalah orang-orang beriman. Tapi dua golongan, orang beriman yang lolos masuk surga karena di ujung neraka ada surga. Nanti setelah ditimbang amal kita akan lihat surga tuh, tapi jauh. Kita harus lewatin neraka, nggak bisa enggak. Ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun kalian kecuali akan melaluinya. Kata ulama tafsir adalah yang maksud orang-orang beriman. Kita akan lewatin neraka, pasti lewat. Dan kita akan melihat bagaimana neraka itu. Panasnya akan kelihatan, teriakan orang, siksaan dan segalanya itu dibentangkan di atasnya. Jadi ibarat kalau bangunan besar, maka ada lubang di atas neraka itu, ada sebuah lubang yang besar yang memang dari situ akan dicemplungin dan dimasukin orang-orang ke neraka, lalu para malaikat memasukkan mereka di pintu-pintu masing-masing dari 7 pintu neraka. Itu akan dimasukkan sesuai dengan siksaan mereka masing-masing, wa na'udzubillah. Nah, nanti kan dibentangkan sirat ini, kemudian akan ada golongan yang beriman yang lolos memang, baik karena tidak ditimbang amalnya lagi, para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang soleh yang Allah karuniahi memang luar biasa, waktu ini dipakai untuk ibadah terus dan maksiatnya dia bertaubat. Kemudian anak-anak muslim mereka akan lewat sangat cepat melewatin sirat tersebut. Dan ini umumnya melewatin sirat seperti cepatnya kilat. Kemudian akan ada yang cepatnya seperti kuda, menunggangi kuda, ada yang seperti berlari, dan ada yang berjalan dan dia terkoyak tapi selamat. Dan ada juga orang-orang yang merangkak dan akhirnya jatuh. Jadi ada orang beriman yang akan lolos sampai ke depan surga nanti, ada namanya kantara. Dan ada orang-orang beriman yang tadinya memang beriman, tapi mereka dosanya lebih besar, harus lewat neraka dulu. Mereka juga melewati sirat, tapi ini akan jatuh terlebih dahulu. Termasuk nanti akan ada orang beriman yang misal dosanya 100.000, pahalanya 100.000. Lalu Allah Azza wa Jal bantu dia, ya, disucikan, dihilangkan beberapa dosanya sehingga amal solehnya lebih banyak. Nah, dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah cukup untuk mengkoyak tubuhnya dengan besi yang tajam di sirat. Dia akan selamat tapi akan terkoyak. Itu semua punya dalil. Kita akan jelaskan dalilnya. Dimulai dari surah Yasin ayat 66 diangkat oleh beliau di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Allah menceritakan tentang sirat itu, jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan mata mereka, lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat, bagaimana mereka bisa melihatnya. Saksi bahasan fastabaqus sirat, pada saat mereka mau lewatin sirat, Allah Subhanahu wa taala bisa hilangkan pandangannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan dimaksud adalah mereka gelap, tidak bisa lihat sirat itu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sirat adalah jalan dibentangkan di atas neraka Jahannam, Allahu a'lam berapa panjang, karena neraka Jahannam ini luar biasa luasnya. Dan itu gelap dan sangat licin. Kita dengarkan penjelasan Nabi SAW di dalam hadis yang cukup panjang. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini diriwayatkan Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Allah akan mengumpulkan manusia, lalu kaum mukminin berdiri hingga surga berada di dekat mereka, kelihatan surga. Ini orang mukmin yang lolos masuk surga nanti, atau ada orang mukmin yang masuk neraka dulu, semuanya akan berdiri hingga surga berada di dekat mereka atau kelihatan oleh pandangan mereka. Lalu mereka mendatangi Adam seraya mengatakan, wahai bapak kami, mohonlah kepada Allah agar dibentangkan surga, bukakan surga itu. Ada jalan sebagai sana, tapi tidak bisa. Mereka lihat sekitarnya nggak ada jalan. Ini neraka, harus dilewati neraka baru sampai ke surga. Maka mereka berkata semuanya, wahai Adam, engkaulah bapak kami, bukakanlah surga untuk kami. Ya. Artinya minta kepada Allah agar dibentangkan surga dibuka dan kami bisa jalan menuju ke sana. Adam alaihissalam menjawab, tidakkah yang mengeluarkan kalian dari surga, ya, melainkan karena bapak atau dosa bapak kalian Adam.
aku tidak berhak untuk hal itu. Pergilah kepada anakku Ibrahim, Khalilullah. Beliau pun melanjutkan, kata Nabi SAW, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu, aku hanyalah Khalil, kekasih semasa di dunia, tapi di akhirat tidak. Cobalah pergi kepada Musa yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Mereka pun mendatangi Musa AS, maka ia mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu, pergilah kepada Isa. Kalimatnya Allah dan ruh darinya, karena tidak ada sperma, tapi langsung menjadi manusia, maka dikatakan ruh dari Allah Isa alaihissalam. Isa mengatakan aku tidak berhak akan hal itu. Akhirnya mereka mendatangi atau datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diizinkan serta amanah dan kasih sayang didatangkan. Lalu keduanya berdiri pada dua sisi sirat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang yang pertama dari kalian berjalan seperti kilat. Abu Hurairah mengatakan, aku mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusannya wahai Rasulullah. Bagaimanakah jalan seperti kilat itu? Golongan pertama yang lewat itu akan seperti kilat, dan ini para nabi-nabi, para syuhada, ya, orang-orang pilihan yang masuk surga tanpa hisab, termasuk anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik, mereka akan melewati sirat seperti kilat. Abu Hurairah bertanya memastikannya, Rasulullah, bagaimana sih jalan seperti kilat itu? Saya ingin memastikan gitu. Lalu beliau menjawab, apakah kalian tidak melihat kilat bagaimana ia datang dan pergi dalam sekejap mata? Kemudian seperti yang maka terjawablah itu. Lalu kata Nabi SAW, kemudian ada golongan kedua yang akan lewat seperti burung yang terbang, dan ada yang ketiga seperti laki-laki yang berjalan cepat. Amal-amal mereka lah yang menjalankan mereka sesuai dengan keadaan tadi. Kalau amalnya luar biasa, mereka seperti kilat. Kalau mereka amalnya sedang, maka ada seperti tadi burung yang terbang, ada yang seperti berlari, dan seterusnya. Sedangkan Nabi SAW, sedangkan Nabi kalian berdiri di atas sirat. Nabi Muhammad SAW akan berdiri di atas sirat dengan hikmah Allah. Seraya berucap, wahai Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah, hingga amal-amal hamba menjadi lemah. Jadi ada orang-orang yang lemah amalnya, maka mereka tidak mampu. Sampai seseorang datang tapi tidak kuasa berjalan kecuali dengan merangkak. Di kedua sisi sirat terdapat besi-besi runcing yang tergantung, serta diperintahkan supaya merengut siapa yang diperintahkan kepadanya. Ada yang terkoyak tapi selamat. Nah, ini yang terkoyak tapi selamat yang saya jelaskan tadi, orang-orang beriman yang tadinya punya dosa lebih banyak daripada pahalanya, ya, tetapi dosanya dimaafkan oleh Allah. Misal 100.000 dosa dengan 100.000 pahala, diampunilah beberapa dosanya sehingga pahalanya lebih berat, dan akhirnya dia lolos ke surga. Tapi karena ada dosa tadi yang berimbang itu, atau ada dosa yang lebih dan dimaafkan, ini sudah cukup membuat mereka terkoyak, tapi mereka selamat. Terkoyak dalam arti kata mereka luka dengan besi-besi yang tajam. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak termasuk ini, ya. Kita termasuk orang-orang yang awal masuk surga tanpa hisab. Dan ada yang terjatuh dalam neraka, dan akhirnya ada yang terjatuh karena dosa mereka sendiri. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya. Ini Abu Hurairah menyampaikan tentang pemahamannya dari hadis Nabi SAW. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada dalam tangannya, sesungguhnya dasar neraka itu sedalam 70 musim atau 70 tahun. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya nanti Nabi Muhammad SAW selain memberikan syafaat kubra nanti di hari kiamat untuk Allah datang mengadili manusia, ternyata ada syafaat yang lain di mana Nabi SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon agar dibentangkan jalan sirat di atas neraka, dan manusia akan melewatinya, khusus orang-orang yang beriman, baik yang selamat ataupun orang-orang yang yang akan masuk ke dalam neraka dulu. Riwayat yang lain adalah riwayat Tabarani dengan sanad hasan. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu mengatakan, sirat dipasang di atas neraka jahanam seperti ketajaman pedang keras, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi runcing dari neraka yang menyambar. Ada yang berpegangan lalu jatuh di dalamnya dan terpelanting. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat dan tidak lama kemudian ia selamat. Ada yang seperti kuda yang berlari, kemudian seperti ada orang yang seperti kuda sedang berlari. Ada juga orang yang seperti manusia yang sedang berlari. Kemudian ada seperti pria yang sedang berjalan. Kemudian yang terakhir dari mereka adalah orang yang diberi isyarat, ya, yang diberi isyarat oleh neraka. Ya, maksudnya neraka melihat memberi isyarat, maksudnya adalah neraka akan dekat sekali dengan dia sehingga dia bisa merasakan panasnya sambil merangkak. Dan akhirnya dia terjatuh di dalamnya karena masih ada dosa tertinggal, hingga Allah memasukkan orang-orang yang lolos ke surga dengan karunia dan rahmatnya. Hadis ini melengkapkan hadis yang sebelumnya tentang masalah, ya, bagaimana orang-orang di
melewati sirat nanti akan lolos surga tanpa hisab, dan juga orang-orang yang harus melewati neraka dulu. Bagaimana pendapatmu? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar di sebelah bawah. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi dengan menekan ikon subscribe, ikon lonceng, dan ikon jempol. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga topik ini bermanfaat. Kami doakan semoga Anda sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.